Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan sesi presentasi malam hari ini, yaitu terkait analisis kepemimpinan pada Dewan Kemakmuran Masjid Pangsarop Bea Cukai Batam. Dan saya sendiri, Gigi Pambudi Utomo, mahasiswa pada S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Nah, untuk deskripsi organisasi DKM sendiri, DKM itu adalah Dewan Kemakmuran Masjid, di mana kegiatannya adalah mengelola keagamaan dan sosial di kantor Pangsarop Bea Cukai Batam. Kemudian DKM sendiri menjadi pusat pembinaan rohani, di mana memberikan bimbingan spiritual bagi pegawai dan masyarakat sekitar, khususnya pegawai Muslim Pangsarop BC Batam. Selanjutnya, untuk struktur kepemimpinan pada DKM, yaitu satu, dengan dipimpin oleh ketua, dan nanti untuk ketua memiliki wakil ketua sebagai koordinasi atas seluruh kegiatan DKM. Kemudian ada sekretaris untuk mengelola administrasi dan dokumentasi yang nanti juga akan dibantu oleh anggota. Kemudian yang ketiga ada bendahara sebagai pengelola keuangan. Dan yang keempat ada koordinator bidang. Koordinator bidang sendiri nanti ada berbagai macam yang akan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut pengalaman dan observasi pribadi berdasarkan apa yang telah saya alami selama menjadi anggota dalam DKM Pangsarop Bea Cukai Batam. Yang pertama, dalam DKM tersebut, saya aktif dalam kegiatan Ramadan dan Bea Cukai Berbagi. Selain kegiatan Ramadan, ada juga kegiatan untuk pintal yang dilaksanakan biasanya 1 bulan sekali. Kemudian ada rapat musyawarah dengan gaya kepemimpinan partisipasif. Musyawarah tersebut biasanya membahas tentang evaluasi atau rencana ke depan ketika di bulan depan atau bulan-bulan depannya lagi ada rencana kegiatan. Dan yang ketiga, pemimpin bersikap terbuka. Dalam DKM Pangsarop BC Batam sendiri, pemimpin juga melibatkan banyak pihak. Anggota boleh memberikan masukan terhadap apa yang akan diambil sebagai keputusan nanti di kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, ada kelebihan atas gaya kepemimpinan pada DKM Pangsarop BC Batam, yaitu satu, gaya kepemimpinan partisipasif, yaitu mendorong kekompakan dan kerjasama dalam tim, khususnya sesama anggota DKM. Dan yang kedua, kelebihan dalam kepercayaan yang tinggi, yaitu hubungan antar anggota yang sangat solid. Bahkan, anggota sendiri akrab dengan pemimpinnya atau ketua. Dan yang ketiga, terkait dengan integritas. Dasar pengambilan keputusan dan tindakan didasarkan pada keputusan dan saran yang sama-sama diajukan, baik itu dari pimpinan maupun dari anggota. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan didasari dengan tanggung jawab karena merupakan keputusan bersama. Selain itu, terdapat juga kekurangan dan tantangan pada kepemimpinan DKM PSU Batam. 1. Proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan seringkali lambat dikarenakan banyaknya masukan dari para anggota. Dan yang kedua, kurangnya pelatihan formal. Dikarenakan kepemimpinan pada Pangsarop BC Batam, khususnya pada DKM, itu belum didukung pelatihan terstruktur dan hanya berdasarkan pengalaman saja, terutama usia yang lebih tua. Dan yang ketiga, perencanaan kegiatan. Karena perencanaan kegiatan masih bersifat reaktif dan masih kurang aktif dalam saran-saran dari para anggota. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, saya memiliki saran yang kemungkinan memiliki nilai positif terhadap pengembangan kepemimpinan DKM Pangsarop BC Batam untuk kedepannya. Yang pertama, yaitu pelatihan kepemimpinan dasar. Dikarenakan pelatihan tersebut akan meningkatkan kompetensi pemimpin pada DKM Pangsarop BC Batam. Dan yang kedua, pembuatan SOP.
Pembuatan SOP sendiri akan menjadi suatu titik di mana para anggota, khususnya yang masih baru belajar atau pemimpin yang baru belajar, bisa berpatokan pada SOP tersebut untuk pelaksanaan kegiatan. Dan yang ketiga, evaluasi rutin. Dikarenakan kepemimpinan tadi masih berdasarkan pengalaman, jadi masih memerlukan evaluasi atas setiap kegiatan yang pernah dilakukan. Nah, berikut apa pembelajaran dan refleksi pada pribadi saya sendiri yang telah saya dapatkan dari pengalaman tersebut, yaitu satu, pentingnya komunikasi dan empati. Karena komunikasi dan empati sesama anggota pada khususnya DKM Pangsarop Bea Cukai Batam itu sangat penting dalam menjaga harmonisasi dalam berkomunitas. Dan yang kedua, kepemimpinan sebagai keteladanan. Dikarenakan kepemimpinan memiliki kemampuan untuk mengatur para anggotanya dan mencetuskan ide apa yang ada di pemikirannya. Dan yang ketiga, pengalaman tingkatan kompetensi. Dari situ saya mendapatkan pengalaman baik dari teori maupun dari pengalaman langsung selama praktek. Akhirnya telah sampailah kita pada bagian penutup dan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu nilai positif kepemimpinan pada DKM Pangsarop Bea Cukai Batam. Dengan sistem kepemimpinan yang partisipatif, menimbulkan kepemimpinan yang kuat dan berdampak pada komunitas. Dan memiliki rasa saling tanggung jawab di antara anggota. Dan yang kedua, peran strategis di masa depan, yaitu perlunya untuk selalu melakukan perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, saya ucapkan apresiasi yang tinggi atas perhatian para pembaca dalam pemaparan saya hari ini. Dan saya sampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam penyampaian materi pada malam hari ini. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.